Halo guys, depan saya ini ada sebuah iPhone X Intar, second X Intar tepatnya. Ini punya adik saya dan udah sebulan lebih iPhone ini digunakan. Dan di sini saya sedikit tertarik untuk mereview iPhone X Intar ini. Dimana unit iPhone yang dibeli adik saya ini menurut saya harganya agak sedikit mahal. Karena saat itu saya cek di marketplace online, iPhone 11 Pro Max 64GB itu rata-rata dijual di harga 9 jutaan saja guys. Nah, sedangkan adik saya ini belinya seharga Rp10.200.000. Dibeli pada tanggal 28 Desember 2021 yang lalu di salah satu konter HP yang ada di kota saya ini guys. Tapi secara fisik maupun softwarenya sebenarnya semuanya aman, tidak ada masalah. Dan setelah saya cek fungsi dari komponennya, memang semuanya masih berfungsi dengan normal guys. iPhone 11 Pro Max 64GB, kode region LL/A atau region Amerika. Tapi sebenarnya saya agak curiga juga dengan kode 3F di nomor modelnya ini. Bisa jadi ini unit refurbish resmi yang ditangani langsung oleh pihak Apple. Karena setahu saya untuk unit baru yang dijual di retail resmi itu hurufnya harusnya M, bukan 3F seperti di nomor model iPhone ini guys. Kalau ada di antara kalian yang tahu arti angka 3F di nomor model ini, bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah, setelah saya cek kondisinya ya seperti biasa, dusnya OM, begitupun juga dengan aksesoris yang ada di dalamnya. Kenapa saya bilang seperti biasa ya? Karena memang rata-rata iPhone X Intar yang beredar di pasaran saat ini, baik dus maupun aksesorisnya itu biasanya OM guys. Nah, untuk kondisi iPhone-nya sendiri, di sini kalian juga bisa ikut menilai. Mulai dari fisiknya yang menurut saya ini 98% mulus, like new seperti ini, hampir tidak terlihat adanya lecet ataupun dent yang cukup berarti. Kemudian setelah saya cek fungsi part-partnya seperti layar, kemudian speaker, kamera dan sebagainya, semuanya masih berfungsi dengan normal guys. Saya pun sempat cek emailnya di website Kemenperin dan alhasil ya emailnya tidak terdaftar di website resminya Kemenperin. Jadi sewaktu-waktu bisa saja iPhone ini tidak akan mendapatkan sinyal atau bisa dibilang emailnya terblokir. Dengan catatan kalau memang iPhone ini diaktifkan di Indonesia setelah aturan pemblokiran email diberlakukan, atau kalau tidak salah setelah September 2020. Dan sebenarnya walaupun email iPhone ini tidak terdaftar di database-nya Kemenperin, asalkan iPhone ini sudah diaktifkan di Indonesia sebelum September 2020 yang lalu, kemungkinan besar ya saya katakan seperti itu, kemungkinan besar iPhone ini masuk dalam kategori pemutihan atau statusnya diampuni karena masuk dan diaktifkan di Indonesia sebelum aturan pemblokiran email diterapkan di Indonesia guys. Jadi untuk masalah sinyal harusnya sih aman-aman aja, dan sejauh ini selama sebulan lebih pemakaian sinyalnya pun sampai sekarang masih ada. Semua provider juga masih bisa, dan kata seller tempat adik saya beli iPhone ini katanya untuk masalah email dia berani ngasih garansi email seumur hidup guys. Oke, lanjut ngomongin part atau komponen yang ada di iPhone X Intar ini. Sebenarnya pihak Apple sendiri memberikan kita semacam sedikit kemudahan untuk mengecek kondisi part-part yang ada pada sebuah iPhone lewat update software di iOS 15.2 yang lalu. Kalau kalian belum paham masalah ini, kalian bisa tonton video saya sebelumnya yang membahas fitur ini. Link videonya sudah saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Nah, jadi fitur di iOS 15.2 ini bisa memunculkan riwayat service atau penggantian komponen pada sebuah iPhone, terutama iPhone bekas seperti ini guys. Jadi pada saat iPhone ini dibeli adik saya, katanya iOS-nya masih ada di posisi iOS 14.8. Dan setelah beberapa hari yang lalu iOS-nya saya update ke iOS 15.2. Di sini langsung muncul keterangan riwayat service dan komponen seperti ini. Ini menandakan bahwa ternyata iPhone ini layarnya sudah pernah diganti guys. Tapi untungnya komponen layar pengganti yang digunakan itu layar asli atau layar original dari Apple. So kualitasnya harusnya masih sama dengan layar bawaannya guys. Karena kalau misalnya layar pengganti yang digunakan itu bukan original, nantinya di sini akan muncul keterangan unknown part atau komponen tidak dikenali guys. Nah, untuk kondisi layar di iPhone ini menurut saya memang masih sangat oke. Sama sekali nggak ada shadow, nggak ada dead pixel. Di sini turunnya juga berjalan dengan baik. Face ID-nya pun masih berfungsi normal. Sensitivitas layarnya juga cukup oke menurut saya. Nah, sehubungan dengan fitur iOS 15.2 ini, untuk iPhone 11 series sudah bisa mengetahui penggantian layar dan baterai pada iPhone ini guys.
Nah, karena baterai health iPhone ini ada di angka 93% dan di menu aboutnya ini juga belum ada keterangan penggantian baterai. So, kemungkinan besar baterai di iPhone ini masih menggunakan baterai asli bawaannya guys. Overall seperti inilah kondisi iPhone X Inter setelah sebulan pemakaian. So far kondisinya sekarang paling tidak sampai video ini dibuat kondisinya masih sangat oke. Dan pastinya harapannya iPhone ini bisa awet untuk digunakan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Oke, demikian video ini. Silahkan like jika kalian suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.